Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video Against the God Part 31. Cerita berlanjut. Setelah berbincang hingga larut malam dengan orang tuanya, mereka berdua melanjutkan obrolan di atas atap ditemani sebotol arak. Di sini Yunjo menanyakan tentang keberadaan Demon Empress yang sering mereka sebutkan. Ya, sejak tidak adanya kabar tentang Demon Emperor, Demon Empress mengurus semua tentang masalah pemerintahan. Tapi karena dia adalah seorang gadis, jadi ada banyak orang yang menentangnya, bahkan melakukan pemberontakan. Awalnya mereka meremehkan Demon Empress, akan tetapi hampir semua yang terlibat dalam pemberontakan dipenggal. Yunshio menceritakan cukup merinding, apalagi tatapannya. Bahkan sekarang tubuh Yunshio merasa dingin jika mengingatnya. Malam yang begitu panjang, diperlihatkan Yunjo berbaring di kamarnya. Yunjo yang tidak bisa tidur, ia berniat melatih phantom raw. Ia berlari berpindah dari atap ke atap dengan sangat cepat. Malam yang tenang dan sunyi, tak ada keanehan sedikit pun. Yunjo terus berlari hingga menuju bagian utara. Karena sudah datang ke sini, sekalian saja ia melihat sebentar ke tempat tanah suci yang bernama Golden Crow Lightning Flame. Terlihat dari kejauhan ada yang berkilauan. Saat didekati, itu hanya sebuah danau saja. Namun Jasmine merasakan aura tak asing. Seketika ia keluar dari Excavation Port, berniat mengkonfirmasi danau itu. Dan benar saja, ini aura Golden Crow Lightning Flame. Tapi ini masih 80% jika tebakan Jasmine tidak salah. Kemungkinan ada orang yang tidak bisa mengendalikan kekuatan Golden Crow Lightning. Jadi dia menggunakan air danau ini untuk menenangkan amukannya. Tiba-tiba Jasmine merasakan seseorang mendekat ke arahnya. Diperkirakan orang ini sangat hebat. Oleh sebab itu, dia menyuruh Yunjo bersembunyi. Angin yang berhembus kencang yang menandakan orang tersebut sudah datang. Ya, gadis ini Demon Empress yang Yunshio ceritakan dari tadi. Tapi Yunjo belum mengetahui kalau ini Demon Empress. Yunjo merasakan kengerian. Tubuhnya bergidik merinding. Kekuatan ini setidaknya ada di tingkat software mistik menengah. Tapi untungnya Yunjo sudah berlatih Extreme Lightning. Dirasa sepertinya tak ada orang di sekitar. Dirinya melepaskan baju, berjalan ke tepi danau, lalu meletakkan atribut api ke danau, perlahan-lahan menggerakkan tangan. Namun sialnya, api Golden Crow mengamuk tak dapat dikontrol menyebabkan ledakan, hingga dirinya terlempar. Yunjo yang melihat pemandangan dari kemolekan lekukan tubuh tersebut dibuat mimisan. Secepatnya gadis itu meredam amukan api. Tak itu juga Yunjo menelan ludah. Akibat tindakan hal sepele, alhasil Yunjo diketahui gadis ini. Siapa di sana? Tanpa basa-basi, gadis itu mengarahkan naga air kepada Yunjo. Itu setara dengan Monax, dapat membunuh Yunjo dalam sekejap. Ia kabur dari situ. Mau kabur ya? Namun takdir berkehendak lain. Gadis kecil ini sudah berada di hadapan Yunjo. Sepertinya akan sangat sulit untuk bisa berlari dari pengejarannya. Aura membunuh yang jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ditemui sebelumnya. Padahal niat awalnya hanya keluar untuk jalan-jalan, malah bertemu macam monster. Tak ada pilihan lain selain mengandalkan bakatnya, yaitu gombalan wanita. Dengan pedenya Yunjo membacakan puisi di sinari bulan purnama. Akan tetapi itu tidak terpengaruh sedikit pun. Sedangkan perbuatan Yunjo membuatnya marah. Celakanya ia mengeluarkan api Golden Crow. Boom! Ledakan yang dihasilkan bisa mengelulantakan area di sekitar hingga membelah bukit. Setelah menyerang, dia berdiri di sana selama beberapa waktu untuk merasakan apakah tanda-tanda kehidupan dari Yunjo. Tak berselang lama, dia merasakan beberapa orang datang. Ia memutuskan untuk pergi. Keberuntungan masih berpihak kepada Yunjo. Ternyata ia masih hidup terkubur dalam tanah. Ia beranjak naik ke permukaan. Jasmine memberanikan dirinya untuk pergi dari tempat tersebut. Bahwasanya ada yang datang jumlahnya tak terhitung jari. Jika tidak, Yunjo hanya akan menunggu maut. Tak mau membuang waktu, Yunjo kabur menggunakan Extreme Lightning. Tak lama beberapa orang sampai. Mereka menyadari bahwa ini perbuatan yang dilakukan Demon Empress. Tak banyak bicara, mereka langsung bergegas pergi. Singkat cerita, 1 bulan berlalu begitu cepat. Dan perayaan besar Demon Empress atau Permaisuri Iblis pun akan segera digelar. Semua orang menganggap hari ini adalah hari penuh kegembiraan, kecuali kepala keluarga Yun, yaitu Ki Hong. Ia merasa cemas akan kejadian tahun dulu akan terulang kembali.
Maka dari itu Ki Hong menceritakan kepada Yunce unek-unek yang menjaga di hatinya. Selama ribuan tahun keluarga Yun telah menjadi kepala 12 klan penjaga. Bahkan Chang Heng dinobatkan menjadi Raja Iblis atau King Demon di saat masih muda. Hal ini lantas memancing rasa iri klan lain. Dan sebagian besar orang-orang memiliki rasa kedengkian. Seperti keluarga Helian dan keluarga kerajaan di bawah kepemimpinan Duke Huai. Mereka pun memanfaatkan situasi ini untuk menyebarluaskan aib terbesar keluarga Yun. Selain itu, mereka bahkan bekerja sama untuk mengasuh permaisuri iblis, sehingga ia pun terberdaya dan menerima usulan mereka. Akibatnya, keluarga Yun mendapat hukuman. Tapi ini masih berupa belas kasihan dari permaisuri. Keluarga Yun memang ditindas sejak saat itu. Jika bukan berkat bantuan Kaisar Iblis, mereka tak akan merasakan kemuliaan selama ribuan tahun. Itu sebabnya Ki Hong memperingatkan Yunce harus melindungi garis keturunan murni Kaisar Iblis dari generasi ke generasi. Jika permaisuri iblis dipaksa turun tahta dan penguasa lain menjadi kaisar baru, maka saat itu keluarga Yun kita tak akan tunduk padanya. Apalagi kita tak akan sudi menjadi pengikut kutu hama, ucap Ki Hong. Setelah mengobrol cukup panjang, saat itu juga Wei Tian datang mengetuk pintu, mengabarkan orang-orang hendak mengikuti upacara sudah berkumpul di aula utama. Sudah waktunya kita berangkat. Lalu mereka berangkat bersama dengan rombongan keluarga Yun. Kemudian kita diperlihatkan kerajaan iblis ilusi. Istana ini jauh lebih megah dibandingkan istana yang pernah dia datangi. Keluarga Yun sudah berada di depan, bertemu keluarga Duke. Dia menyapa Ki Hong dengan hormat dan sopan. Akan tetapi Duke Huai ini mempunyai rencana busuk kepada King Hong. Dikarenakan upacaranya akan segera dimulai, Duke Huai ingin masuk duluan. Sebelum meninggalkan, dia mengajak Ki Hong minum bersama setelah perayaan nanti. Setelah kepergian keluarga Duke, Yunce memberitahu informasi kepada Yunce untuk berhati-hati kepada mereka. Apalagi keluarga mereka mempunyai generasi muda terkuat yang telah memasuki jajaran 7 keturunan iblis, seperti Hui Ye, ada di posisi 3. Satunya lagi Hui Ran, kakak tertuanya ada di peringkat pertama. Konon tak ada satupun generasi muda di keluarga kerajaan iblis yang bisa menandinginya. Mendengar hal tersebut, Yunce lebih antusias berulah lagi. Kini keluarga Yun memasuki aula upacara dengan disambut pelayan untuk diarahkan ke tempat duduknya. Semua mata memandang sinis kepada keluarga Yun karena mendapat perlakuan terhormat dan masih dipertahankan dalam posisi 12 klan penjaga. Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Keluarga Yun ditempatkan paling belakang. Mereka kesal akan hal ini. Hanya karena leluhurnya telah mengadu kepada Kaisar Iblis, mereka mengecam atas penghinaan seperti ini. Akan tetapi Ki Hong tak mau ambil pusing, cuma masalah posisi saja. Dengan tegas dan bijaksana Ki Hong menyadarkan mereka. Sontak mereka tercerahkan. Di sisi lain Wei Tian menyadari bahwa yang ia lakukannya tindakan hal bodoh. Sementara beberapa klan sudah berdatangan seperti Underriven, sekaligus keluargamu, mertua King Hong. Ketika melihat menantunya ditempatkan posisi paling belakang, ia marah. Akan tetapi Ki Hong mendinginkan ayah mertuanya untuk tenang. Tak perlu membesarkan hal ini. Tak lama pelayan istana memberikan aba-aba bahwa permaisuri telah tiba, yang ditandai burung poni terbang menghiasi langit. Kalau kalian ingat, poni ini sedari tadi tengger di atas istana. Kemudian permaisuri berjalan memasuki aula upacara. Semua para klan yang ada di situ berdiri memberi salam hormat. Di saat melewati Yunce, permaisuri iblis mengetahui siapa Yunce saat dia berada di sana bersama keluarga Yun. Sedangkan Yunce bergidik ketakutan. Diketahui wanita yang Yunce lihat di danau dan hampir membunuhnya adalah permaisuri iblis. Namun permaisuri iblis menghiraukannya, melanjutkan jalan ke singgasananya. Sesampainya di singgasananya, permaisuri iblis mempersilakan mereka duduk kembali. Acara hari ini pun dimulai dengan segelas anggur. Meminum segelas anggur sebagai penguatan kepada alam iblis ilusi untuk semua yang memiliki garis keturunan Kaisar Iblis dan juga leluhur yang sudah meninggalkannya. Acara selanjutnya para klan dipersilakan memberi sambutan secara giliran. Karena panggung sudah disiapkan, waktunya para pemberontak bersuara. Duke Huai sudah memberi isyarat. Pertunjukan pun dimulai. Komponen Duke Huai secara bergantian memakan keresahan mereka. Ia memohon kesediaan permaisuri untuk mengeluarkan keluarga Yun dan para manusia lainnya yang menghilangkan segel Kaisar Iblis dari daftar 12 klan penjaga, dan biarkan keluarga lainnya yang lebih kuat menggantikan posisinya. Keluh rasa mereka ini sama saja mencarat wajah keluarga Yun secara terang-terangan.
Terlalu sadis cara mereka menjatuhkan posisi keluarga Yun. Situasi sudah memanas. Dukuwei mulai angkat bicara. Tak perlu dipersulit, bikin sajalah. Jadi yang setuju keluarga Yun dikeluarkan silakan berdiri. Jika tidak setuju tetap duduk. Dikeluarkan atau tidak tergantung dari banyaknya suara. Lalu para keluarga memutuskan pilihannya. Mengambil suara terbanyak, sepertinya sebagian besar yang hadir di sini setuju bila keluarga Yun dikeluarkan. Jadi ini mewakili harapan mereka semua. Dukuwei tersenyum jahat. Tak bisa dipungkiri, ini semua bentuk dari rencana licik Dukuwei. Mufeya memprotes, yang dilakukan Dukuwei tak bisa dibenarkan, karena pasalnya ini sudah dimanipulasi. Dukuwei memberikan usulan, bagaimana jika diadakan kompetisi? 7 keluarga ada di pihak Kuwei, melawan 5 keluarga berada di pihak klan Yun. Sementara King Hong bimbang akan usulan Dukuwei. Tanpa pikir panjang, Yunce menyetujuinya. Ia menganggap ini hanya kompetisi kecil-kecilan. King Hong sempat menegur Yunce. Harusnya ini bisa didiskusikan dulu. Soalnya masalah ini sudah segeding ini. Ada kaitannya dengan keluarga tak bisa disepelekan. Karena Yunce sudah menyetujui, tak ada pilihan lain King Hong untuk mundur. Apabila ada orang yang menantang keluarga Yun secara terang-terangan begini, apa ada alasan bagi keluarga Yunku untuk menolaknya? Bahkan jika kami harus mati sekalipun, kami takkan mundur sedikitpun, kata King Hong sambil menatap tajam Dukuwei. Masing-masing keluarga menyetujui keputusannya. Kalau sudah begini, maka Permaisuri Iblis mengadakan kompetisi. Tapi kompetisi ini harus ada taruhannya. Jika keluarga Yun kalah, maka akan dikeluarkan. Tapi bagaimana pihak Dukuwei yang kalah? Tanya Permaisuri Iblis. Langsung saja Yunce menyela. Jika mereka kalah, masing-masing klan harus memberikan 5 kati atau 3 kg kristal suci Purple Vein. Tanpa basa-basi, Permaisuri Iblis membuat lingkaran arena. Aturan kompetisi ini akan menggunakan sistem eliminasi. Yang kalah akan keluar dari arena, sedangkan yang menang akan tetap di dalam arena sampai ia kalah. Dan pemenangnya adalah orang yang berhasil bertahan di dalam arena hingga akhir kompetisi. Keluar dari lingkaran, mengaku kalah, atau terbaring di tanah selama 10 hitungan akan dianggap kalah. Kompetisi pun dimulai. Penantang dari keluargamu melawan peringkat keempat dari 7 keturunan iblis bernama Zi Huan. Ia begitu sombong akan kemampuannya. Dia menyuruh lawannya untuk menyerang duluan. Karena diremehkan musuhnya, ia gegabah maju ke arah Zi Huan sambil mengarahkan pedangnya. Namun Zi Huan sudah menyiapkan pedangnya di tangan bernama pedang darah merah. Di saat satu sama lain menebas, pedang mulia keluargamu patah. Serangannya melukai dadanya. Melihat hal itu, Yubai segera menolongnya. Bisa dikatakan keluargamu kalah. Penantang selanjutnya lagi dan lagi kalah di tangan Zi Huan dengan cepat. 4 perwakilan dikalahkan berturut-turut oleh Zi Huan. Penantang selanjutnya muncul, yaitu Yang Cengkong dari keluarga Yan. Kini Zi Huan bersemangat lagi. Akhirnya lawan kali ini kuat. Pertarungan pun dimulai. Yang Cengkong memberikan serangan. Zi Huan mampu menahannya. Ia memberikan perlawanan. Yang Cengkong bisa memblokirnya. Mereka berdua saling jual beli serangan. Hingga di mana Zi Huan menghilang di hadapan Yang Cengkong. Ia sempat kebingungan. Ya, Cengkong tersenyum tipis. Tanpa diduga sejak awal ia telah menyadari Zi Huan akan melakukan hal itu. Karena Zi Huan telah memakan perangkapnya, Cengkong mengeluarkan arai tombak. Beberapa tombak keluar dari bawah menyerang Zi Huan. Meski Zi Huan menangkisnya, namun serangan tombak tak ada habisnya. Sehingga ia terkena serangan. Ia terus menerima serangan beruntun. Zi Huan berpikir bahwa tidak bisa melawannya hanya mengandalkan kemampuan begitu saja. Ia membagikan domain darah. Hal tersebut membuat mata Zi Huan berubah. Dengan kekuatan tersebut, ia bisa menghalau rentetan tombak. Tak mau kalah, Cengkong mencampurkan darahnya ke tombak, menghasilkan kekuatan yang besar. Karena ini serangan terakhir kedua belah pihak, mereka melepaskan kekuatan. Adu serangan tak terhindarkan. Boom! Setelah kepulan asap menghilang, hasil akhir bisa ditentukan. Dan ternyata hasilnya imbang. Maka dari itu, perwakilan selanjutnya dari kedua belah pihak dipersilakan maju untuk bertanding. Dapat diketahui penantang selanjutnya peringkat 2 dari 7 keturunan iblis, bernama Helian Baga Helian. Dia mengajar musuhnya dengan brutal. 4 perwakilan tak mampu melawannya, berakhir dengan kekalahan telak. Sekarang dari pihak 5 keluarga Yun benar-benar terdesak. Sepertinya yang mampu melawan Helian yaitu Zizan.
Di saat Zizan akan turun tangan, namun Yunce menghentikan langkahnya. Yunce menyuruh Zizan untuk duduk kembali. Tak perlu membuang tenaga cuma untuk menghadapi cecengmu ini. Jadi serahkan saja semuanya kepada Yunce. Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sini tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Yunce jadi bahan tertawaan mereka. Bahkan itu mustahil dihadapi, yang ranahnya sudah di tyrannical mistik tingkat 5. Karena hal tersebut, Yunce akan membuktikannya. Pertandingan pun dimulai. Ia melakukan ekstrik mirat, sekali ancang-ancang menghilang dari pandangan. Akan tetapi keberadaan Yunce diketahui, diikuti gerakan memukul dari Helian. Yunce dengan mudah menghindari. Di waktu yang tepat, Yunce sudah berada di belakang orang itu. Dengan berbalik badan, dia akan menanjakan tinjunya. Namun pukulan Yunce lebih cepat dari dia. Alhasil orang itu terlempar ke belakang. Lalu dia bangkit dengan tertati-tati. Akan tetapi Yunce sudah bersiap dengan tendangannya. Ia menerima serangan Yunce, sehingga dirinya terdorong ke belakang menghantam dinding dengan kerasnya. Pertandingan dimenangkan oleh Yunce. Semua penonton terdiam 1000 bahasa. Kini Yunce mendapat perhatian dari permaisuri iblis. Jadi cuma segini doang. Jangan buang-buang waktuku, keluarkan yang paling kuat di antara kalian, ucap Yunce. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Oni. Bye bye.